Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar walaupun kondisinya masih di pandemi seperti saat ini. Ya, baiklah anak-anakku, jumpa lagi dengan Ibu dalam channel video YouTube Bu Guru Sari. Pada video kali ini, Ibu ingin menerangkan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang majas. Apa itu majas? Jenis-jenisnya apa saja? Tujuannya apa? Nah, nanti kita bahas ya. Sebelum kita membahas pengertian, Ibu ingin tanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak kalian membaca sebuah karya sastra, baik novel, cerpen, puisi, atau yang lainnya? Mungkin pernah ya, apalagi kalian yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah pertama, kelas 7 juga sudah diajarkan kan, dari semester pertama ada materi tentang cerita fantasi, ada materi juga tentang puisi rakyat. Nah, ada materi tentang fabel. Nah, di situ kalau kalian cermat membaca, pasti kalian akan menemukan banyak majas yang ditulis oleh pengarang. Nah, majas itu merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam menuangkan ide ke tulisannya tersebut. Kita bahas sekarang ya, apa itu pengertian majas. Kalau kalian membaca buku materi pelajaran, tentu banyak pengertian-pengertian majas baik dari para ahli dan sebagainya ya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau kias. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan efek tertentu dalam karya sastra sehingga karya tersebut menjadi lebih hidup gitu ya. Jadi majas digunakan untuk mengaduk emosi misalkan. Jadi karya yang kita baca itu oleh pembaca terkesan lebih hidup gitu. Jadi lebih bermakna, lebih menguras emosi gitu ya. Apa saja sih macam-macam majas itu? Ada banyak macam majas. Namun pada dasarnya majas itu dibagi ke dalam 4 jenis. Apa saja? Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Dan yang keempat, majas penegasan. Apa saja itu majas-majasnya? Kita akan bahas sekarang ya. Yang pertama, kita bahas tentang majas perbandingan. Yang termasuk majas perbandingan, yang pertama, ada banyak ya. Yang pertama, ada yang bernama majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah menjadi makhluk hidup. Jadi membandingkan benda mati dengan makhluk hidup. Contohnya apa majas personifikasi? Contohnya, gedung-gedung berbaris rapi. Gedung itu kan benda mati ya, tetapi diibaratkan sebagai makhluk hidup. Nah ya. Contohnya apa lagi? Misalkan, matahari bersembunyi di balik awan. Ya. Atau pulpen menari indah di atas kertas. Pulpen itu benda mati, menari indah, menari seolah-olah dia menari di atas kertas. Nah, itu contoh majas personifikasi. Jadi membandingkan benda mati dengan makhluk hidup. Paham ya? Yang kedua, yang termasuk majas perbandingan adalah majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang menggunakan benda
atau objek untuk menggambarkan sifat yang diutarakan. Jadi menggunakan kiasan. Contohnya, masalah ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat. Nah, buah bibir di sini bukan buah berbentuk bibir, tetapi artinya pembicaraan. Gitu ya. Apalagi, si jago merah melahap pasar tadi malam. Si jago merah. Artinya apa di situ? Api ya, kebakaran. Itu bukan ada yang jago berbaju merah, bukan gitu ya. Atau setiap orang tua tentu akan sangat menyayangi buah hatinya. Nah, buah hati di situ apa? Artinya anak, bukan buah berbentuk hati, ya. Paham ya untuk majas metafora? Selanjutnya, ada majas hiperbola. Nah, apa itu majas hiperbola? Majas hiperbola itu termasuk majas perbandingan ya. Artinya, majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan, terkadang tidak masuk akal. Contohnya apa? Misalkan, harga cabai sekarang meroket setinggi langit. Harga cabai meroket setinggi langit. Atau, anak itu berlari secepat kilat. Kan gak masuk akal ya. Nah, itu namanya majas hiperbola. Jadi melebih-lebihkan. Paham ya anak-anakku? Oke. Apalagi sih yang termasuk majas perbandingan? Ada yang namanya majas eufemisme. Majas eufemisme. Apa itu majas eufemisme? Majas eufemisme adalah majas yang menggunakan kata lebih sopan atau lebih halus untuk mengganti kata yang kurang etis. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan Andi adalah seorang anak yang tunarungu. Nah, tunarungu di sini untuk mengganti kata tuli yang cenderung kesannya lebih kasar gitu. Jadi digunakanlah kata tunarungu. Kata apa lagi sih? Misalkan kata dipecat. Nah, untuk memperhalus kata dipecat, misalkan digunakan kata dibebas tugaskan. Misalkan, oknum polisi itu dibebas tugaskan karena perbuatannya yang mencoreng nama kepolisian. Misalkan, gitu ya. Jadi, ada penghalusan kata. Paham ya anak-anakku sampai sini? Tadi kita sudah bahas apa saja? Personifikasi, metafora, hiperbola, dan eufemisme. Apalagi yang termasuk majas perbandingan? Mungkin tidak akan Ibu bahas semuanya ya. Kita bahas yang sering digunakan saja di masyarakat ya. Salah satu yang termasuk majas perbandingan yaitu majas metonimia. Apa itu majas metonimia? Majas metonimia adalah majas yang menggunakan merek atau istilah sesuatu. Contohnya, ayah pergi ke kantor menggunakan Honda. Honda di sini kan merek, ya. Atau saya haus sekali, saya ingin membeli Aqua. Aqua di sini artinya air mineral ya, tapi orang lebih menggunakan merek. Apalagi contohnya, misalkan banyak ya kalau untuk metonimia kalian juga sering menggunakannya pasti dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ibu menyuruh Rizka membeli Masako. Masako itu kan penjada perasa, tapi orang kadang menyebutnya langsung merek.
Satu lagi kita akan bahas untuk majas perbandingan yang termasuk majas perbandingan, yaitu sinekdok. Nah, sinekdok ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah sinekdok pars pro toto. Yang kedua, sinekdok totem pro parte. Apa itu sinekdok pars pro toto? Sinekdok pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan. Jadi sebagian untuk seluruh. Contohnya, sampai sekarang batang hidung Reni masih belum terlihat. Nah, jadi maksud dari kalimat ini adalah si Reni belum datang-datang gitu, bukan batang hidungnya saja yang dinanti, tapi orangnya gitu. Dengan menggunakan majas sinekdok pars pro toto, jadi sebagian untuk seluruh. Sedangkan untuk sinekdok totem pro parte, yaitu kebalikannya, yaitu gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda. Contohnya kalimat misalkan sekarang yang lagi hangat-hangatnya di berita ya, yang tim bulu tangkis Indonesia dipulangkan di kejuaraan All England. Misalkan contohnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Nah, di situ disebutkan Indonesia, ya, seluruh untuk sebagian. Karena kan yang bertandingnya tidak seluruh Indonesia, tapi hanya beberapa orang yang mewakili gitu. Paham ya untuk sinekdok ini rumusnya gini aja, pars pro toto itu sebagian untuk seluruh, tapi kalau totem pro parte seluruh untuk sebagian. Bagaimana? Untuk majas perbandingan kalian bisa ya. Nanti di akhir video Ibu akan menyebutkan beberapa kalimat, kalian bisa ditulis untuk kalian bisa menulisnya, lalu berlatih di rumah kira-kira ini masuk majas apa gitu. Begitu ya, paham ya untuk majas perbandingan. Tadi kita sudah membahas tentang majas personifikasi, majas metafora, hiperbola, eufemisme, metonimia, dan sinekdok. Yang kedua tentang majas pertentangan, termasuk majas pertentangan, majas litotes. Adalah majas untuk merendahkan diri, walaupun keadaan sebenarnya itu lebih bagus. Misalkan, mari mampir ke gubuk kami, gitu. Mari mampir ke gubuk kami. Gubuk di situ bisa jadi bukan makna sebenarnya, tapi untuk merendahkan diri, seseorang menyebut rumahnya itu gubuk, padahal misalkan rumahnya mewah. Mari mampir ke gubuk kami. Atau misalkan silahkan menikmati hidangan ala kadarnya. Nah, ala kadarnya di sini bisa jadi untuk merendahkan, padahal hidangannya ada lauk pauk, buah-buahan, banyak makanan terhidang di situ gitu. Paham ya untuk litotes? Jadi majas litotes di situ digunakan untuk merendahkan diri, walaupun keadaannya lebih bagus. Itu yang termasuk majas pertentangan. Yang ketiga yaitu majas sindiran. Apa saja itu majas sindiran? Yang pertama yaitu majas ironi. Apa sih majas ironi? Ironi adalah majas yang digunakan bertentangan dengan fakta, seolah memuji, padahal itu menyindir, gitu ya. Jadi masuk majas sindiran kan? Contohnya, rajin sekali kamu, jam 12 baru bangun. Rajin sekali kamu, jam 12 baru bangun.
Nah, rajin sekali. Padahal kan di situ rajin sekali. Jam 12 siang baru bangun. Contohnya, rajin sekali kamu jam 12 siang baru bangun. Ya, di situ ada kalimat rajin sekali kamu jam 12 siang. Nah, kalian sudah tentu tahu kalau yang rajin itu bangunnya harus pagi. Nah, jadi kalimat ini digunakan untuk menjindir gitu orang yang bangun siang. Rajin sekali kamu jam 12 baru bangun. Atau misalkan rapi sekali kamar ini sehingga susah untuk berjalan. Rapi sekali kamar ini sehingga susah untuk berjalan. Artinya kamarnya berantakan sehingga mungkin barang di mana-mana jadi orang susah buat masuk ke kamar itu gitu. Paham ya? Apa itu ironi? Jadi menyindir gitu. Majas yang bertentangan dengan fakta seolah-olah memuji, padahal itu adalah sindiran gitu ya. Itu tadi ironi ya. Lalu apalagi sih yang termasuk majas sindiran? Yang kedua ada majas sarkasme. Nah, apa itu majas sarkasme? Majas sarkasme itu sama kayak tadi ironi, tetapi ini menyindir secara kasar. Misalkan, pergi kamu dari lingkungan ini, kamu hanya menjadi sampah masyarakat. Misalkan, jadi langsung menyindir dan dengan cara kasar. Kalau tadi yang ironi itu menyindirnya masih secara halus, tapi kalau sarkasme itu kata-katanya sudah sindirannya itu sudah secara kasar. Lanjut, itu ya anak-anakku. Yang terakhir yang termasuk majas penegasan. Apa saja yang termasuk majas penegasan? Yang pertama ada yang namanya majas pleonasme. Apa itu majas pleonasme? Pleonasme adalah majas yang menggunakan makna sama untuk menegaskan sesuatu sehingga terkesan tidak efektif. Misalkan, cepat masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam. Masuk itu pasti ke dalam. Maju ke depan 2 langkah. Maju ke depan. Jadi pleonasme itu makna yang sama untuk menegaskan sesuatu, cenderung tidak efektif gitu kalimatnya ya. Turun ke bawah gitu. Atau misalkan banyak anak-anak. Anak-anak di sini kan menegaskan banyak orang. Nah, tetapi ditambah lagi banyak anak-anak misalkan. Paham ya? Jadi pleonasme itu menggunakan kata yang bermakna sama. Katanya bermakna sama. Yang kedua, yang termasuk majas penegasan yaitu majas repetisi. Apa itu majas repetisi? Yaitu majas pengulangan. Misalkan, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil barang itu. Nah, jadi ada pengulangan-pengulangan kata. Dia. Tuh. Misalkan, aku pemilik rumah ini, aku yang berkuasa, aku yang mengambil segala keputusan. Gitu. Jadi ada pengulangan-pengulangan. Ya, bagaimana? Apa kalian sudah paham dengan materi tentang majas? Ibu harap kalian di rumah semua paham. Kalau tidak, terus cari lagi informasi tentang majas, lalu berlatih, lalu baca-baca buku. Di sana cari kata-kata, oh ini kira-kira masuk majas apa, ini kira-kira jenisnya apa, nama majasnya apa gitu. Sehingga dengan banyak berlatih tentu kalian akan semakin pintar, semakin paham tentang materi majas. Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, di akhir video Ibu akan memberikan beberapa kalimat. Nah, kalian bisa nih tulis di komentar atau belajar di rumah saja kalimat ini mengandung majas apa ya kira-kira gitu ya. Sudah siap? Dengarkan ya. Yang pertama, masalah ini
benar-benar memeras otakku. Ayo, ada majas apa dalam kalimat itu? Ya, masalah ini benar-benar memeras otakku. Ya. Yang kedua, hebat sekali dia, 1000 pekerjaan selesai dalam 1 malam. Hebat sekali dia, 1000 pekerjaan selesai dalam 1 malam. Lalu, Ani adalah kutu buku. Dia selalu menghabiskan waktu di perpustakaan. Kira-kira kalimat itu mengandung majas apa? Berikutnya, Citra adalah bunga desa di kampungnya. Citra adalah bunga desa di kampungnya. Lalu misalkan, suara ambulan meraung-raung di tengah malam. Suara ambulan meraung-raung di tengah malam. Jari-jarinya berlompatan di atas keyboard komputer. Jari-jarinya berlompatan di atas keyboard komputer. Ibu menyuruh Ina membeli sarimi. Ibu menyuruh Ina membeli sarimi. Kalimat lain, di ibu kota banyak tunawisma berkeliaran di pinggir jalan. Wangi sekali kamu, sudah 3 hari belum mandi. Wangi sekali kamu, sudah 3 hari belum mandi. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan pernah kalian merasa puas, terus belajar, terus baca buku, terus cari informasi di internet dan sebagainya agar wawasan kalian bertambah. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.